Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas atau memberikan layanan bimbingan klasikal. Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan materi layanan yang sangat menarik buat adik-adik. Materinya yaitu mau kemana setelah lulus SMA. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kakak pimpin doanya ya. Doa dimulai. Selesai. Sekarang kakak ingin membahas sedikit mengenai topik yang kita akan bahas pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui, menentukan karir adik-adik sekalian sangat penting bagi masa depan kalian. Kakak juga akan membahas beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh mereka atau oleh adik-adik sekalian yang baru lulus SMA. Adik-adik, adapun manfaat yang dapat kita peroleh dari kegiatan kita ini, yaitu adik-adik dapat mengetahui serta dapat menentukan karir adik-adik setelah lulus SMA. Adik-adik, saat ini saya akan menjelaskan langkah yang kita lakukan dalam pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan kali ini, metode yang kakak akan berikan yaitu metode min mapping. Setelah itu, kakak akan menayangkan video mengenai apa itu min mapping dan bagaimana cara membuat min mapping. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan materi layanan kita sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini. Setelah itu, kakak akan membagikan kertas kepada adik-adik dan menggambar min mapping untuk mengetahui dan menentukan mau kemana setelah kalian lulus SMA. Jadi, kakak harap adik-adik dapat berpartisipasi di kegiatan ini. Selanjutnya, di akhir kegiatan kita, kakak akan melakukan refleksi yang berisi kesan dan pesannya kalian serta manfaat yang kalian dapat selama mengikuti layanan klasikal ini. Sekarang, apakah adik-adik sekalian sudah siap menerima materi layanan dari kakak? Oke, saya rasa kalian sudah siap menerima materi-materi layanan kita pada pagi hari ini. Jadi, materi yang kita akan bahas yaitu mau kemana setelah lulus SMA. Sebelum melangkah ke pembahasan topik kita pada pagi hari ini, kakak akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Jadi ice breaking kita itu bertujuan untuk melatih kefokusan adik-adik. Jadi cara melakukan ice breaking kita yaitu ketika kakak mengucapkan selamat pagi, adik-adik sekalian bertepuk tangan sebanyak 1 kali. Dan ketika kakak mengucapkan selamat siang, adik-adik melakukan tepuk tangan sebanyak 2 kali. Dan ketika kakak mengucapkan selamat malam, adik-adik sekalian bertepuk tangan sebanyak 3 kali. Oke, mungkin adik-adik sekalian sudah mengerti ya. Jadi kakak akan melakukan ice breaking. Selamat malam. Oke. Selamat siang. Oke, mungkin adik-adik sekalian sudah fokus untuk mengikuti atau untuk mendengarkan topik pembahasan yang kakak akan berikan pada pagi hari ini. Adapun pokok pembahasan yang kakak akan berikan yaitu setelah lulus SMA mau kemana. Jadi masa sekolah merupakan masa yang paling indah, apalagi di masa-masa SMA. Ini adalah saat-saat terakhir bagi siswa kelas 12 menggunakan seragam SMA. Ujian nasional bukanlah akhir perjuangan bagi kalian, tetapi awal untuk memulai hal baru. Nantinya tentu akan muncul pertanyaan, mau kemana aku setelah lulus SMA? Pertanyaan itulah yang selalu muncul di benak kebanyakan para pelajar setelah lulus di bangku SMA. Banyak dari mereka yang bingung akan kemana
mereka setelah lulus SMA. Apakah akan melanjutkan kuliah di universitas, atau mau mencari kerja, atau mau menikah. Hidup adalah pilihan. Mungkin sebagian dari kita akan menyadari dan merasakan hal itu, karena memang kita harus mampu dan berani menentukan satu dari sekian banyak pilihan dalam kehidupan ini, karena akan menjadi satu kesulitan bagi kita jika kita harus menjalani berbagai hal dalam satu kesempatan. Menentukan skala prioritas dalam pilihan hidup, mungkin itu sebuah tindakan yang bijaksana. Jadi sebentar lagi akan diperoleh hasil akhir dan sebuah perjuangan bagi kalian yang menempuh pendidikan menengah, yang pada akhirnya harus menentukan mesti kemana setelah lulus nanti. Ada beberapa pilihan yang dapat kalian lakukan setelah lulus SMA nanti. Yang pertama, kuliah. Bagi sebagian orang yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya SMA sudah membuat rencana akan kuliah di mana dan di jurusan apa. Memilih untuk kuliah tidaklah mudah. Pertama-tama sebaiknya sesuaikan jurusan yang dipilih dengan minat dan kemampuan kalian. Tidak perlu mengikuti teman. Jika siswa belum mengetahui apa yang menjadi minat dan kemampuan kalian, kalian bisa meminta bantuan ataupun meminta pendapat kepada guru ataupun keluarga. Yang kedua yaitu kerja. Hal ini mungkin dipilih setelah melihat kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, atau mungkin karena keinginan sendiri agar segera mandiri secara ekonomi. Mengingat lapangan kerja yang tersedia bagi SMA sangat sedikit sekali, apalagi untuk menjadi PNS yang hampir tidak ada lagi kesempatan. Karena itu perlu melihat lapangan kerja seperti apa yang menerima lulusan SMA dan seperti apa minat dan kemampuan kalian di pekerjaan tersebut. Yang ketiga, nikah. Di beberapa daerah di Indonesia masih sering kita jumpai bahwa anak-anak perempuan tamat SMA hanya menunggu dilamar. Namun tentunya menikah bukanlah pilihan yang bijaksana, karena menikah menuntut kematangan emosi, sosial, psikologi, mengingat tanggung jawab yang akan dipikul sebagai individu yang menikah juga akan besar sekali. Yang keempat yaitu menganggur. Sebenarnya pilihan yang terakhir ini tidak dapat dianggap sebagai sebuah pilihan. Namun seringkali terjebak dalam pilihan tersebut karena tidak ada biaya untuk kuliah, tidak ada kesempatan atau peluang untuk bekerja, atau mungkin menikah juga tidak ada dana, dan tidak ada orang yang menghendaki untuk dinikahi, atau bisa jadi karena faktor kemalasan yang timbul di pikiran-pikiran siswa yang telah lulus tersebut. Selanjutnya ada beberapa alternatif lain yang bisa dilakukan oleh pelajar setelah lulus SMA, yaitu yang pertama, kursus. Tujuan kursus ini adalah untuk meningkatkan keterampilan teknis yang siap pakai. Jadi kursus lebih banyak praktek daripada teori, bahkan sering dilengkapi dengan magang atau praktek bekerja. Yang kedua yaitu buka usaha sendiri. Mungkin masih jarang didengar kita, lulus sekolah lalu berwirausaha atau punya bisnis sendiri. Padahal ini bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. Jika memiliki orang tua pengusaha, biasanya anak akan mudah mengikuti jadi pengusaha. Sayangnya sebagian besar orang tua berharap hanyalah menjadi pekerja. Membuka usaha bisa disesuaikan dengan minat atau hobi yang kita miliki. Yang terakhir yaitu bekerja mandiri. Bekerja mandiri artinya kita bekerja untuk diri kita sendiri tanpa ada atasan atau bawahan.
Contohnya mengajar les privat, desainer, dan lain-lain. Bekerja mandiri, kita harus memiliki ilmu dan keterampilan yang cukup memadai, dan kita memiliki kreativitas yang tinggi. Itulah tadi penjelasan mengenai materi mau kemana setelah lulus SMA. Kita telah memasuki ke tahap penggambaran min mapping. Baik, kakak memberi kesempatan bagi adik-adik sekalian untuk menggambar min mapping sesuai ketentuan karir kalian setelah kalian lulus, dan disesuaikan dengan topik pembahasan yang telah kakak paparkan tadi. Oke, kakak akan memberikan waktu sebanyak 10 menit. Nah, adik-adik, sesuai dengan langkah-langkah yang kakak sampaikan sebelumnya, kita telah memasuki ke dalam tahap refleksi, di mana kalian bisa menyampaikan pesan dan kesan kalian, serta manfaat selama kalian mengikuti kegiatan kali ini. Baik, adik-adik, tidak terasa kita berada di penghujung kegiatan hari ini. Kakak berharap adik-adik dapat mengambil manfaat dan pembelajaran dari apa yang kakak sudah jelaskan, dan kalian dapat merealisasikan apa yang telah kalian dapat dari kegiatan kita hari ini. Sekian dari kakak. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menutupnya dengan berdoa kepada Sang Pencipta. Kakak pimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih atas waktunya. Maaf apabila kakak ada salah ataupun salah kata, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.